Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di kegiatan It's Podcast Grade School, kegiatan rutin di Sekolah Pasca Sarjana untuk kita tampilkan berbagai sosok yang menginspirasi dari Universitas Padjadjaran yang akan berbicara tentang berbagai aspek yang menarik tentunya dan harus kita ketahui dalam konteks pengembangan Tridharma ataupun universitas secara keseluruhan. Dan hari ini alhamdulillah di kampus Sekolah Pasca Sarjana, khususnya di studio podcast kita telah hadir Ibu Wakil Rektor 2, Prof. Ida Nurinda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Dekan. Kumaha damang, Bu? Alhamdulillah, saya sembuh. Ya, ini Bu Ida ini mungkin Bapak Ibu belum tahu, ini kakak saya ya dari sisi sekolah gitu karena satu SMA gitu. Ya. Jadi tanpa disadari di Wakil Rektor tuh ada 3 ya, alumni SMA 3 ya? 4-4-nya. Oh, 4-4-nya. Wah, luar biasa nih. Kayaknya itu menjadi salah satu syarat ya ke depan. Nuhun Bu sudah hadir di Sekolah Pasca Sarjana. Tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai maksud 2 hal sebetulnya. Yang pertama ya kita ingin kenal kan dengan sosok Bu Ida yang luar biasa ini. Dan kalau saya baca CV-nya banyak sekali pengalaman tugasnya. Tapi sebelum sampai ke situ, yang saya bikin tertarik ini SMA-nya dulu IPA atau IPS Bu? IPS. Oh IPS ya. Dan kemudian mengambil bidang hukum. Nah, mungkin bisa cerita Bu, kenapa itu yang diambil gitu bukan yang lain? Saya dulu SMA memang SMA 3 itu bahkan sebetulnya sudah bulat dari SMA gitu. Jadi untuk masuk bidang hukum itu. Jadi ketika penjurusan itu saya masuk IPA sebetulnya gitu. Oh, IPA. Jadi, nilai itu. Jadi saya sempat sekolah di kelas IPA itu ada sekitar 2 bulanan gitu. Tapi terus semakin lama semakin nggak tertarik, saya justru udah saya kemudian dan itu disetujui oleh orang tua. Ya alhamdulillah ketika diridhoi oleh orang tua, ya saya pindah ke IPS gitu Pak. Jadi sempat tertinggal 2 bulan lah sekolah di IPS itu, tapi kemudian saya memantapkan itu. Dan ketika masuk perguruan tinggi itu juga, kalau dulu kan belum di himpun 1 ini ya gitu. Jadi saya mendaftar ke beberapa universitas itu ya memang hukum semua gitu. Jadi tidak pernah punya pikiran untuk sekolah di tempat lain, di bidang lain gitu selain hukum. Nah itu boleh kapan Bu cita-cita itu muncul? Mungkin karena ayah saya jaksa ya. Oh gitu, iya iya. Saya sering melihat ayah saya, tapi memang ketika saya memutuskan sekolah hukum, itu ketika saya lulus, bapak saya itu katakan boleh berkarir dimanapun, tapi jangan jadi jaksa, jangan jadi hakim, jangan jadi pengacara, gitu. Karena itu dunia panas. Gitu. Jadi ya akhirnya saya di kampus saja. Gitu. Iya. Nah, kemudian pilihan pencabangan keilmuannya di bidang agraria itu kenapa? Karena tadi itu. Bidang agraria itu kan bidang yang saya melihatnya sih dekat dengan masalah-masalah ketidakadilan gitu, masalah-masalah ya punten orang-orang kecil waktu itu kan ya waktu saya kuliah kan di zaman era Orde Baru itu kan represif ya. Represif lah gitu. Jadi itu yang kemudian jadi menarik gitu buat saya gitu. Kenapa ya orang-orang yang punya kapasitas itu justru menguasai tanah dalam skala besar gitu. Tetapi toh faktanya tidak dipakai semuanya gitu. Tetapi ada orang-orang kecil yang landless gitu kan. Gitu. Padahal hidupnya dari petani-petani gitu kan, dari itulah gitu. Jadi sehingga waktu skripsi pun saya mengambil soal tanah transmigran Pak. Gitu. Oh iya. Jadi karena saya senang main juga, jadi saya ke Bengkulu tuh lihat tanah transmigran, jadi senang aja gitu.
Iya, ya. Ya, kalau saya bayangkan dulu ada program transmigrasi ya yang memberikan lahan bagi mereka yang mengikuti program tersebut sehingga bisa memulai kehidupannya ya. Betul, betul. Apakah itu masih memungkinkan saat ini atau lahannya juga sudah habis di luar Jawa tuh? Nah, sekarang kan masalahnya kemudian dipakailah dengan program reforma agraria gitu sebetulnya. Nah, tetapi faktanya kan juga program itu baik gitu sebetulnya secara konsep, tetapi faktanya tentu perlu kalau di lapangan perlu perlu pengawasan lebih intens lah gitu, lebih pendampingan gitu dan lain sebagainya, karena banyak hal yang saya melihatnya ya ketidakadilan itu banyak nyata gitu. Ya, ya. Nah itu kan kasusnya antara yang mempunyai modal dan yang tidak. Tapi ada yang menarik juga kasus ini, Bu. Di setting keluarga atau hal yang tidak terkait dengan korporasi yang menyangkut artis itu gimana tuh, Bu? Itu yang Nirina Zubir yang sertifikat ibunya itu tuh gimana ceritanya kalau dalam pandangan Ibu gimana? Ya, kalau mafia tanah itu ya mohon maaf gitu ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa mafia tanah itu membesar karena ada peran-peran yang orang yang punya kekuasaan, orang punya kewenangan untuk itu. Gitu. Jadi kalau sekarang memang pemerintah atau BPN punya keinginan untuk memberantas mafia tanah, saya kira justru harusnya ke dalam dulu mereka ini gitu. Karena mohon maaf gitu, seringkali juga mafia itu terjadi karena ada kemudahan-kemudahan atau akses-akses yang bisa dibuka oleh orang-orang yang punya jabatan itu gitu. Jadi memang ya mafia tanah tuh sebetulnya kadang juga mengemuka ketika menyangkut orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya jabatan. Tapi sebetulnya mafia tanah itu kan lebih menggurita pada orang-orang yang kecil gitu ya. Saya kira ini yang jadi buat saya itu jadi ketertarikan tersendiri gitu kalau untuk isu-isu masalah pertanahan. Iya, iya. Kalau Ibu punten, Bapak masih ada? Bapak saya? Ya, Bapak sebagai role model Ibu? Oh, sudah nggak ada ya? 98. Iya, ya. Soalnya kan beliau tidak berpesan juga ya, jangan di bidang agraria karena mafia pertanahan dulu mah belum ada kali ya. Belum. Baru ada mafia pengadilan. Nambah deui gitu. Nambah lagi, ya betul. Iya, ya. Mafia bola juga ada di semua bidang. Banyak mafia. Iya, terima kasih Bu. Nah, sekarang saya juga lihat di penugasan-penugasan Ibu ya pernah saya pikir sebagai akademisi memimpin pusat studi, kemudian departemen, kemudian juga wakil dekan atau dulu pembantu dekan 1, kemudian dekan di MWA dan sekarang penugasan terakhir di wakil rektor. Gimana Bu, kalau boleh diceritakan yang paling enak di mana, paling nggak enak di mana, atau yang menarik cerita tentang penugasan-penugasan tersebut itu bagaimana? Kalau setiap penugasan saya sih nggak soal enak nggak enak pasti ada lah itu Pak gitu. Kalau saya sih melihatnya. Tetapi kalau penugasan di Unpad, apakah itu di fakultas atau di universitas, untuk saya rasa saya tuh sangat beruntung karena saya ditugaskan pada semua lini gitu. Jadi saya rasanya memperoleh amanah di fakultas itu dari pusat studi, dari departemen sampai wadek dan malah SA saya lupa nyebut. SA juga. Kemudian di universitas juga 3 unsur ini tuh saya kebetulan diberi amanah itu. Jadi buat saya merasa bahwa saya memperoleh ini yang lengkap gitu Pak. Gitu. Jadi kesempatan yang lengkap gitu untuk ya menjalankan amanah di 3 hal itu, termasuk juga di fakultas. Gitu. Tetapi juga yang saya senyampang itu sebetulnya penugasan-penugasan di luar Unpad untuk saya sangat juga memberikan warna bahwa supaya keilmuan saya itu tetap diasah gitu Pak. Itu yang sebetulnya saya agak senangnya itu, dan berusaha sampai sekarang saya membagi waktu untuk bisa
menjalani itu. Gitu. Maksud di luar Unpad itu di BANI itu bukan? BANI ya. Oh, sama organisasi profesi ya? Ya. Kemudian misalnya dalam di Kementerian ATR BPN, kemudian di Kementerian Kehutanan dalam pelibatan penyusunan aturan. Itu masih sampai sekarang? Sampai sekarang saya lebih kepada ini saja Pak. Kalau BANI masih karena itu saya sebagai arbiter kan sulit juga cuman saya meminta untuk dikurangi kasus-kasus yang saya pegang. Ibu tuh sebagai hakim di BANI itu? Sebagai arbiter. Jadi juga tuh hakim. Tapi kalau BANI kan lebih kepada win-win solusi gitu ya. Oh gitu ya. Lebih inilah Pak gitu. Iya. Ininya tidak. Jadi mendamaikan ya. Mendamaikan orang yang berselisih gitu. Dan selama ini berhasil upaya mendamaikan. Iya, alhamdulillah Pak gitu. Karena prinsipnya kan kalau di BANI mencegah ke pengadilan ya. Mencegah ke pengadilan dan tidak ada yang kalah sebetulnya gitu. Hanya mungkin tadinya berharap 10 kita bisa kasih 5 misalnya gitu. Tetapi everybody happy lah gitu ininya. Nah itu menjiwai gaya kepemimpinan Ibu nggak? Gaya kepemimpinan Ibu. Jadi Ibu mah nggak akan pernah saklek gitu. Masih nol nggak akan. Jadi selalu cari win-win itu mempengaruhi nggak dalam decision sebagai dalam WR2? decision saya di BANI sebetulnya lebih kepada yang berperkara di BANI itu kan sebetulnya sengketa-sengketa bisnis Pak. Nah orang-orang bisnis itu kan lebih kepada penyelesaian kasusnya secara cepat karena bisnis harus jalan gitu. Kalau mereka kan gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana kemudian para pihak ini tidak terhambat bisnisnya dengan adanya kasus. Setiap bisnis kan selalu ada potensi timbul kasus dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian kasus-kasus itu tidak mematikan bisnis mereka karena saya lebih melihatnya bahwa kalau bisnis itu mati, sekian orang akan kehilangan pekerjaan misalnya. Itu kan harus dilihatnya itu gitu. Jadi saya sering kali kalau menyelesaikan sengketa itu lebih mengajak para pihak yang bersengketa itu untuk sama-sama menyelesaikan itu karena ada sekian jumlah orang yang punya kepentingan terhadap penyelesaian kasus ini. Kalau hubungan industrial Bu antara serikat buruh dengan pemilik perusahaan tuh ke BANI juga nggak atau enggak itu mah lain lagi? Biasanya enggak. Enggak ya. Jadi kalau BANI mah perseteruan antar korporasi ya? Ya, lebih banyak ke sana. Oke. Baik Bu, ini sekilas tentang Ibu saya yakin hal ini belum banyak terungkap ya cerita ini kan. Soalnya kapan Ibu ditanya soal eta gitu ya. Justru saya juga bingung kenapa ditanya ini gitu. Karena memang tujuan di podcast ini adalah yaitu tadi memperkenalkan sisi-sisi tentang seseorang yang belum diketahui. Tapi boleh gitu, bukan rahasia kan, boleh. Jadi tahu untuk sekali lagi memberikan inspirasi bahwa pengayaan pengalaman itu penting. Apalagi sekarang ya kalau kita lihat MBKM ya, itu betul terasa bahwa seorang dosen nggak bisa kurung batoken gitu ya, diam di tempat, justru harus mempunyai banyak pengalaman di luar, profesional yang akan memperkaya Tridharma. Betul, karena juga kalau kita ya orang hukum tuh lebih kepada aturan, lebih ke ilmunya saja, tetapi kan faktanya di lapangan kita bisa melihat banyak nih yang nggak bisa pas gitu kan gitu. Nah misalnya tadi soal mafia pertanahan itu seringkali mereka punya sertifikat gitu, tetapi bagaimana proses mereka memperoleh sertifikat kan itu yang tadi saya katakan ada peran-peran orang yang punya kewenangan untuk itu. Iya. Gitu. Nah kalau menurut saya Ibu juga dekat dengan SPS ya kalau saya lihat karena Ibu juga mendalami hukum lingkungan ya. Iya. Nah itu gimana Bu? Hal yang berbeda sekali dengan pertanahan ya atau terkait? Jadi sebetulnya saya tuh dulu waktu S3, jadi S3 saya itu kan topiknya soal reforma agraria Pak. Jadi reforma agraria itu kemudian ada aspek lingkungannya sebetulnya. Dan salah satu promotor saya almarhum Prof. Kusnadi, bekas rektor UGM. UGM, iya. Nah kemudian ketika saya selesai, kebetulan di Departemen Hukum Lingkungan di fakultas itu guru besarnya Pak Daud kan, Cilalahi almarhum. Nah waktu itu waktu saya pulang sekolah tuh Pak Daud sudah
hampir pensiun, dokter pun tidak ada gitu. Jadi ya sudah, saya diminta ngajar di situ. Nah di situ saya sebetulnya mulai punya ketertarikan dengan hukum lingkungan, dan saya melihat hukum lingkungan dan agraria itu dekat gitu. Dekat, ya. Dan itu juga dekat dengan orang-orang kecil, Pak, gitu. Jadi kalau orang-orang yang korban-korban pencemaran dan lain sebagainya itu kan orang-orang yang perlu bantuan inilah gitu. Jadi ya nggak tahu, saya punya passion ke sana aja gitu. Nah kemudian ya saya merasa betul dibesarkan betul oleh Prof. Daud di situ. Kemudian sampai kemudian saya juga diminta menjadi ketua asosiasi dosen hukum lingkungan untuk 2 periode itu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi ada ininya lah gitu. Ketidaksengajaan, tetapi kemudian itu menjadi jadi passion. Saya jadi paham kenapa Ibu S2 S3-nya di UGM, karena Prof. Kusnadi tadi ya. Kan jadi terungkap gitu kan, orang baca CV begitu aja kan tanpa ada kenapa-kenapanya. Nah, sekarang kita ketahui. Nah, sekarang masuk ke ini Bu, ke topiknya ya. Nah, kalau yang tadi sedikit kenangan, jadi nggak terlalu serius. Sekarang rada serius nih, soalnya pasti para dosen khususnya atau tenaga kependidikan agak kaget ya, atau ada shock terapi lah. Yang dulu waktu kita menyusun regulasi terkait PTNBH ini, itu juga sebenarnya sempat muncul ya dalam diskusi-diskusi terkait dengan masihkah PTNBH itu mendapatkan kesempatan pengangkatan PNS. Kalau lihat di statuta mah boleh gitu, karena waktu itu yang datang dari Kemenpannya menyatakan itu, tapi kemudian tiba-tiba dikatakan tidak ada. Dan itu bagaimana sebenarnya Bu? Ya itu memang itu kebijakan yang cukup mengagetkan, Pak, kalau ini. Tapi kalau saya melihatnya juga itu kan tertampung dalam surat edaran Dirjen gitu, Pak. Jadi sementara kalau statuta kita kan tegas menyatakan boleh, dan statuta kan bentuknya PP. Gitu. Betul. Kalau saya sih melihatnya sepanjang itu surat edaran itu kan sifatnya internal gitu. Jadi saya juga sampaikan ke Bu Rektor bahwa prinsipnya kita tetap bisa menerima itu gitu, menerima PNS. Dosen non PNS, Pak, gitu. Ya, kalau PNS kan tergantung kita formasi dan dari kementeriannya gitu, dari Jakarta. Gitu. Tapi kan masih ada jatah atau sudah hilang? Saya menanggapinya justru tidak ada PNS. Betul. Kalau itu sih sejauh ini sampai terakhir sih tidak ada, Pak. Gitu. Jadi masih kebijakannya masih tetap tidak ada jatah PNS gitu. Tetapi di surat edaran yang terakhir pun kan kita tidak diperkenankan untuk menambah. Meskipun itu non PNS gitu. Nah ini yang jadi. Sementara kan kita sebetulnya lama-lama kan berkurang, pensiun dan lain sebagainya, itu kan cukup signifikan. Sudah bukan lagi zero ya, minus ya, growth-nya gitu, ya. Betul gitu. Ya kemarin dengan kita cukup banyak teman-teman dosen yang berpulang karena COVID dan lain sebagainya. Nah ini kan sebetulnya juga menjadi tidak ideal kalau saya melihatnya jumlah dosen kita. Kalau Tendik karena memang tadi jumlahnya awalnya cukup banyak, gitu, Pak. Jadi mungkin kalau Tendik lebih kita berbicaranya ke masalah kualitasnya gitu. Tapi kalau kuantitas saya kira belum riskan. Tapi kalau dosen ya ini yang saya kira memang lag-nya cukup besar gitu. Terutama dari lektor kepala ke bawah itu, nah itu cukup besar. Iya. Jadi waktu ada rekrutmen high QT itu sebelum edaran atau sesudah edaran? Sebelum. Jadi masih oke ya? Iya. Jadi high QT itu ya sebetulnya juga saya kira ini upaya yang cukup terobosan ya, Pak ya gitu. Nah pasca juga jadi dosen ya, kan gitu. Iya. Nah karena kan juga makanya diulus-ulus Bu, benar-benar diulus. Jadi kendala juga kan pasca ini nggak punya dosen gitu. Nah high QT ini saya kira ini sebuah terobosan yang insya Allah lah punya dampak yang baik terhadap fakultasnya maupun terhadap Unpadnya sendiri. Gitu. Ya. Nah, secara komprehensif Bu, kalau kita bicara kemandiran SDM
apa saja nih yang sudah difikirkan oleh Unpad mengantisipasi aturan-aturan dan sebagainya? Betul. Jadi kalau kemandirian SDM kita sih lebih melihatnya bagaimana kemudian kita punya SDM yang berkualitas, apalagi misalnya Bu Rektor sekarang punya gagasan untuk kita beralih ke hybrid. Ya. Gitu kan. Nah, jadi tentu baik dosen maupun teknik saya kira perlu ada skill yang mumpuni untuk menyokong kebijakan itu gitu. Sebetulnya di kita memang kan kendalanya adalah kekurang pahaman mengenai bagaimana perkuliahan itu bisa dilakukan secara hybrid gitu, ataupun juga teknik terkait dengan skill-skill itu. Gitu. Jadi saya kira ini yang tantangan kita dan kita selesaikan dalam kurun waktu sampai semester depan gitu Pak. Iya. Kalau untuk rekrutmen high QT masih akan dilanjutkan ya, sekalipun ada edaran tadi, karena dia lebih rendah kan secara apa istilahnya tuh tidak ada legal standing ya, istilahnya apa Bu? Aturannya. SE itu kan tidak ada dasar tidak bisa dijadikan rujukan aturan kan ya? Iya betul. Jadi saya melihatnya kalau kita bicara secara ininya, SE itu kan sifatnya hanya himbauan yang ini ke internal. Ya. Jadi ke internal kementerian itu gitu Pak. Ya. Tapi tidak dan sangat tidak relevan kalau kita kemudian bandingkan dengan statuta yang tatarannya PP gitu. Ya, jadi karena akan ada, mungkin Ibu menyarankan setiap unit kerja mencari ya the best talent ya. Betul Pak. Jadi karena saya melihatnya juga dengan kita di push the IQ capaian guru besar misalnya. Itu kan mau tidak mau kita mencari talent yang dia sudah doktor, usia masih muda gitu, sehingga muncul guru besar itu yang rata-rata masih muda gitu. Ya. Kalau skema apa ya, punten bukan menafikan ya Bu ya, apalagi di tahap-tahap awal kan perlu juga untuk kepastian karir. Kalau karir sih ya karena karir akademik kan ini kan high talent. Ya. Tapi maksud saya untuk basic kehidupan di awal nih, ketika dia memulai itu sudah aman ya. Kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas atau sistem insentif yang cukup menarik untuk best talent. Jadi sekarang ini kita sedang menata kembali Pak, mereformulasi sistem insentif ini. Jadi kita juga berharap ketika hybrid jalan, sistem insentif reformulasinya bisa ada jalan gitu. Jadi artinya bahwa dimungkinkan ada teman-teman yang punya bisa ada tidak semata-mata insentif, tetapi juga ada yang berbasis output, bahkan berbasis reward gitu. Iya iya. Jadi ini yang kita sedang coba godok sekarang gitu, dan saya kira SNDikti juga akan berubah, dan karena Bu Rektor cukup terlibat dalam penyusunan itu, dan itu dimungkinkan nanti ada dosen yang hanya ngajar cuma 2 SKS, sisanya dia riset. Penelitian, gitu ya. Jadi ke sana arahnya. Iya, iya. Baik, kita geser ke sumber daya yang lain ya Bu ya. SDM itu kita tahu menjadi backbone atau menjadi faktor penentu utama untuk maju mundurnya institusi. Tapi juga tidak bisa dinafikan sumber daya keuangan kan. Betul. Kemandirian keuangan. Nah, kira-kira apa nih yang sudah difikirkan oleh Unpad untuk menyehatkan organisasinya sehingga bisa memfasilitasi berbagai program? Ya. Jadi memang dalam 2 tahun terakhir ini kita berusaha menyehatkan keuangan kita Pak, dan saya kira dengan berbagai kerjasama tentunya dengan juga efisiensi, dan efisiensi ini juga tadi formulasi insentif tadi juga dalam konteks kita melakukan efisiensi, siapa yang berhak memperoleh reward yang lebih gitu. Nah, dalam hal kaitan ini juga kita berupaya untuk, karena memang kalau dana dari pemerintah semakin ke sini kita semakin turun gitu. Nah, ini juga artinya bahwa inovasi-inovasi di bidang keuangan, saya kira ini yang
perlu kita galakan gitu. Tentu mungkin tidak akan dalam 1-2 tahun, misalnya banyak hal yang kita misalnya seperti tidak melulu hanya kemandirian aspek keuangannya, tetapi lebih juga misalnya kerjasama terkait dengan kita membuat rencana rumah sakit dengan Pertamina misalnya gitu. Jadi bagaimana sumber daya keuangan ini bisa melengkapi tadi kalau fokusnya tadi sumber daya manusia gitu dengan wellness, dengan Unpad sehat, saya kira itu. Dan sekarang dengan pandemi ini kan fokus kita pada bisnis-bisnis yang sifatnya sehat gitu, kesehatan itu menjadi prioritas. Mungkin dalam itu yang kita harapkan dalam tahun-tahun ke depan bisa menjadi sumber daya keuangan kita menjadi lebih baik. Ya, saya tuh pernah baca ya bahwa ada beberapa institusi di Bandung ini yang punya luasan tanah yang dimiliki cukup banyak. Kalau saya tidak salah datanya waktu itu sempat ya yang paling banyak katanya ya jelas pemerintah daerah ya, kemudian TNI yang saya baca. Yang ketiga Unpad katanya. Mungkin Ibu lebih mengetahui itu. Artinya begini, apakah itu juga bisa menjadi suatu peluang bagi kita untuk mengkapitalisasi gitu? Persis Pak. Jadi saya ya karena bidang saya agraria gitu. Jadi begitu saya jadi Rek 2 waktu itu saya langsung tanya Pak Edward minta data luasan aset kita gitu. Jadi memang luar biasa Pak gitu aset kita yang berupa tanah. Tetapi kan memang kembali kalau aset tanah itu kan diperkecualikan dalam kekayaan Unpad ya. Tetapi kan bagaimana kita sebagai institusi yang boleh memanfaatkannya, yang diberi hak untuk memanfaatkan oleh pemerintah, itu yang kita harus upayakan maksimal gitu. Antara lain seperti kita membangun rencana membangun rumah sakit Pertamina itu kan antara lain begitu. Nah, ini yang sebetulnya kita sangat berharap dengan BPI, Pak. Jadi Unpad membuat badan pengelola investasi, kemudian itu kita bekerja sama dengan komite investasi juga di MWA. Nah, ini yang kita terus berupaya untuk supaya bagaimana kekayaan Unpad ini jangan idle gitu, jangan idle untuk tanah-tanah ini. Kita terus berusaha untuk menawarkan lah gitu, mekanisme kerjasama untuk memanfaatkan tanah-tanah Unpad ini. Karena ya resikonya kan tidak dimanfaatkan itu kemudian diduduki masyarakat kan itu. Nah ini yang kita juga jadi akan berjuang nggak Bu atau gimana nih? Karena sudah terlalu lama. Sulit kondisinya atau masih saya mungkin? mengurainya dari hal yang paling mudah Pak gitu. Jadi alhamdulillah seperti di FISIP, kampus FISIP yang di Dago itu sudah bersertifikat gitu. Nah kemudian ya alhamdulillah karena punya kita lebih mudah misalnya ke BPN saya bisa minta bantu bantuan. Nah itu kita berupaya menata itu, paling tidak kita minimal tanah-tanah itu bersertifikat gitu Pak, supaya dari sisi hukum kita terlindungi gitu. Alhamdulillah lah misalnya Arjasari kita upayakan sekarang sedang pengukuran ulang supaya karena itu kan walaupun di atas kertas kita punya 200 hektar tetapi kan faktanya kan itu sudah sebagian digunakan oleh orang lain ya. Orang lain gitu. Nah, itu jadi itu tantangannya lumayan gitu. Jadi kelihatannya ini ya, kalau yang sudah digunakan kita hibahkan atau gimana dulu? Kalau yang ya sebetulnya mau tidak mau karena maksud saya konfliknya lebih ya, mudaratnya lebih besar ya. Betul, misalnya ini Sekelwa Pak. Sekelwa itu kan kalau saya lihat di data di BPN faktanya cukup banyak orang-orang yang punya sertifikat. Nah, itu tadi yang Ibu bilang ya di awal. Jadi ya kita juga punya kelemahan karena kita tidak punya gitu ya. Iya, kita tidak punya satu bukti. Ataupun kalaupun kita punya tidak memanfaatkannya gitu kan Pak. Karena dan aturan-aturan tanah terlantar kan itu jelas gitu. Gitu ya. Tidak boleh kita menelantarkan tanah. Gitu. Ada masanya, Bu? Ada masanya gitu. Ada sekian tahun ya. Ya, itu tuh kita 5 tahun tuh seharusnya udah mulai diperingati. Gitu. Iya.
Nah, ini juga kan apakah BPN melakukan peringatan-peringatan itu kan itu juga sama aja gitu. Jadi akhirnya ya mudah-mudahan lah saya ingin memang Unpad paling tidak meskipun kebijakannya sekarang kita hybrid atau apa gitu, misalnya kita tidak memerlukan luas lahan yang besar, tetapi aset-aset itu harus punya kontribusi yang signifikan untuk Unpad gitu. Iya. Baik Bu, yang ketiga terkait sumber daya sarana prasarana ya Bu ya, apalagi mau hybrid nih. Kira-kira gimana di rencana mempersiapkan kampus kita ke arah hybrid tadi? Ya, kalau yang jelas untuk studio ya Pak. Ya. Karena untuk hybrid itu kan studio saya kira itu menjadi hal yang penting gitu. Ya. Nah ini yang kita persiapkan sampai pertengahan tahun depan itu studio-studio itu bisa selesai seperti pasca inilah paling tidak yang representatif gitu. Tetapi tadi saya katakan kembali lagi sarpras yang memadai perlu juga di backup oleh SDM yang memadai gitu. Jadi ini yang saya kira perlu dijalankan secara bersama. Di sisi lain juga akan cukup banyak gedung yang tidak digunakan jadinya gitu. Nah ini yang sebetulnya juga efisiensi juga harus ke sana gitu. Jadi sarpras itu juga perlu melakukan efisiensi terkait dengan hal itu. Nah itu bisa jadi misalnya dilimpahkan dananya misalnya untuk pemutakhiran atau peremajaan alat-alat lab gitu. Karena saya lihat kemarin saya jalan-jalan di fakultas-fakultas yang ini labnya cukup jadul termasuk di fakultas Bapak di mana di FK gitu. Jadi, bahkan di FKG itu ada yang dari zaman Belanda. Harusnya museum tuh ya, bukan lab lagi ya. Iya. Nah sekarang kalau saya lihat kan ada kebijakan anggaran tahun ini yang berbasis kinerja unit kerja ya. Sehingga sebenarnya yang punya kinerja baik difasilitasi. Begitu ya Bu ya. Tapi juga saya melihat ada fairness-nya dalam artinya begini. Ya kita didukung juga ada program-program Unpad untuk mengakselerasi pencapaian IKK tadi yang tidak bersumber dari unit sumber daya yang ada di unit kerjanya. Jadi masih adalah upaya Unpad juga untuk sedikit banyak membantu ya. Nah ke depan menyongsong tahun 2022, apakah ada rencana review terhadap kebijakan anggaran yang baru atau antara universitas dan unit kerja atau masih tetap pola yang lama? Sejauh ini memang review itu tengah kita lakukan Pak. Intinya bahwa kita ingin memberi peran yang lebih signifikan terhadap fakultas, misalnya juga supaya universitas bisa lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya global, gitu. Misalnya terkait dengan rankingan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi taruh misalnya kan sekarang di fakultas sudah ada PPK Wadek 2 itu kan, gitu. Jadi ya sudah kita beri ruang untuk lebih besar untuk hal-hal yang sifatnya itu bisa dilakukan di fakultas, tentu tapi tetap dalam ini kendali kita di universitas gitu Pak. Tapi intinya bahwa tadi yang Bapak sampaikan misalnya bagaimana kemudian kalau fakultas yang punya lompatan-lompatan baik dan mendukung efisiensi seperti yang dilakukan di pasca sarjana, saya kira itu yang kita akan selalu dorong gitu Pak. Bahkan kebijakannya memang kalau misalnya pasca sarjana kan sudah bisa merampingkan SDM gitu. Nah, ini sebetulnya yang kita tawarkan pada fakultas-fakultas lain gitu. Supaya itu bisa lebih komposisinya lebih ideal gitu antara dosen dan tendi itu yang sebetulnya juga di beberapa fakultas sudah jumlah tendiknya cukup banyak pun masih meminta gitu misalnya. Nah ini yang artinya perlu dilihat apakah betul gitu. Kalau kita sekarang sudah by IT, by teknologi, lebih efisien ya harusnya. Lebih efisien harusnya gitu.
Karena dengan daring, dengan teknologi itu mungkin di tahap awal memang kita perlu belanja modal yang seperti studio ini gitu. Tetapi ke depan kan itu akan menjadi aset yang termanfaatkan lama ya. Betul, persis. Betul, Pak. Iya. Nah, jadi ke depan sudah jelas ya bahwa seluruh perangkat baik sumber daya ini akan difokuskan pada hybrid university tadi ya Bu ya, dan harapannya in return itu juga bisa menjadi revenue. Nah, dalam konteks hybrid university menjadi revenue, Ibu melihatnya gimana nih? Ya, saya sih melihatnya keniscayaan ya Pak. Ya. Keniscayaan tuh meskipun misalnya taruhlah kita sudah tidak pandemi lagi ya, sudah normal. Pandemi, gitu. Hanya memang tantangannya adalah bagaimana itu bisa memenuhi standar-standar kualitas pembelajaran yang baik. Ya. Bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa memperoleh pembelajaran dengan baik. Saya kira ini yang perlu terus-menerus di kantor Warek 1 misalnya. Iya. Karena bagaimanapun tentu kita tuh kan sudah terbiasa secara luring dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang ya tantangan lah, kalau saya melihatnya tantangan Pak. Iya. Tapi Bu optimis ya? Saya punya optimisme gitu karena faktanya kan juga dengan perkembangan artificial intelligence. Ya. Sekarang inilah dengan ada pandemi, berapa bank menutup kantor? Iya. Kantor cabang ya atau gitu kan. Kita mengendalikan hal-hal yang ini kan lebih dengan dengan m-banking ya. M-banking gitu. Ya. Nah, itu kan sebetulnya kita dipaksa oleh pandemi ini gitu. Ya. Unpad saya kira sudah berapa lama mengadakan live Unpad, tapi kan pemanfaatannya. Iya, kita bermigrasinya kan baru sekarang gitu. Ya. Dipaksa oleh kondisi gitu. Jadi saya kira ya kita mungkin harus begitu Pak gitu. Iya. Sama dengan kita sekarang aware kesehatan gitu kan. Iya. Betul. Nah, baik Bu, kalau melihat dulu mah ya saya dengar cerita dari WR2 ya, selalu kan WR2 kan urusannya uang ya, ini waduh untuk bayar nih nggak ada misalnya. Atau gini, di pandemi ini kan ada penurunan pendapatannya Bu ya? Ya. Nah itu gimana Bu bikin Ibu Bu? Lumayan Pak. Jadi cukup banyak sih sebetulnya mahasiswa yang mengajukan penurunan ya penyesuaian UKT gitu. Dan sebetulnya kan di awal-awal kita memberikan kebijakan itu pada mahasiswa S1 saja gitu sebetulnya, atau atau D4 gitu. Tetapi kan faktanya itu merembet ke pasca gitu. Jadi memang cukup lumayan gitu Pak. Tetapi juga memang saya kira alhamdulillah sejauh ini teman-teman di Direktorat Keuangan bisa mengelola itu dengan baik. Karena di sisi lain juga kan ada hal-hal yang kita anggarkan biasanya dengan perjalanan dinas, efisiensi tadi ya. Efisiensi itu cukup signifikan Pak. Hanya memang saya kira ya ada berkah, ada inilah dari kondisi sekarang itu. Tapi yang jelas adalah bagaimana kemudian ketika pandemi berakhir atau misalnya aktivitas perkuliahan sudah luring lagi misalnya atau luring daring, kesehatan keuangan ini bisa kita maintain gitu Pak. Ini yang sebetulnya kita upayakan betul gitu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Baik. Bu, barangkali ada ini closing statement nih terkait judul kita ataupun hal-hal lain. Ya, judul saya sangat tertarik gitu karena kemandirian sumber daya gitu. Makanya kemarin saya tanyakan ke Pak, ini sumber daya apa? Ternyata sumber daya semua gitu. Karena meskipun memang sumber daya manusia itu hal yang sangat penting, tetapi bagaimana kemudian sumber daya manusia yang mandiri, yang efisien dan lain sebagainya itu kemudian bisa menjadi daya ungkit, daya pendorong terhadap kemandirian yang lain-lainnya. Karena ya kita sudah PTNBH dari 2014 misalnya gitu, tetapi kan kita masih terus belajar Pak gitu kan. Nah
kata kunci dalam PTNBH ini kan otonomi itu kan ya kemandirian sebetulnya. Ya. Jadi banyak hal yang saya kira kita masih terus perlu memperbaiki suasana akademik dan lain sebagainya di Unpad ini, khususnya terkait dengan kemandirian sumber daya. Jadi memang Kantor Warek 2 ini kalau saya melihatnya memang pendukung gitu Pak. Yeah. Tetapi punya peran yang sangat penting gitu kalau untuk terkait dengan sumber daya ini. Karena tanpa sumber daya yang otonom, sumber daya yang baik, saya kira ya proses pembelajaran kan juga tidak berjalan dengan baik. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini mungkin saya membantu Ibu bahwa tugas kemandirian ini bukan hanya tugas Bu WR2 gitu ya. Tugas semua kita untuk bisa mempersiapkan SDM yang unggul, sehingga dengan keunggulan SDM tadi mempunyai kinerja yang sangat baik dan akan mengungkit berbagai aspek sumber daya yang lain, sehingga Unpad sesuai dengan status PTNBH-nya bisa lebih mandiri, dan tentu juga ada akuntabilitas yang bisa dicapai atau dihasilkan. Atur nuhun pisan Bu Ida, ini nggak terasa waktu ngobrol kita 45 menit. Saya tahu Bu Ida itu tipe orangnya kan tidak banyak bicara ya, kalem gitu kan. Tapi kalau ngobrol mah gening ya, norolang. Norolang Pak. Terima kasih, sehat selalu. Saya lupa biasanya suka nanya pesan sponsor sudah olahraga belum gitu. Tapi ada Ibu mah atlet, jadi sayanya yang minder kan. Masa nanya gitu ke atlet gitu. Tapi insya Allah ya Bu ya, olahraga terus ya. Insya Allah Pak, karena kalau enggak sakit badan. Oh iya, betul itu. Ya, sehat selalu dan bahagia selalu nih Bu Warek 2, kita doakan ya. Menyongsong masa depan yang cerah tapi juga penuh tantangan yang harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Atur nuhun, kita bisa akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun.